Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini ia adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, terutama bidang teknologi modern. Bagaimana tidak, pria ini adalah pelopor situs jejaring sosial Facebook, yang saat ini telah digunakan lebih dari 1 miliar orang. Siapa lagi kalau bukan Mark Zuckerberg? Namun tidak banyak tahu fakta menarik tentang Mark Zuckerberg, yang mungkin saja dapat menginspirasi Anda. Berikut 5 fakta menarik Mark Zuckerberg. 1. Dikejar-kejar perusahaan besar, salah satunya Microsoft tertarik merekrutnya menjadi karyawan. Saat begitu banyak orang sibuk mencari pekerjaan setelah lulus sekolah, tentunya hal ini tak berlaku bagi Mark Zuckerberg. Ia bahkan sudah ditawari masuk ke perusahaan besar saat ia masih duduk di bangku sekolah. Microsoft memang sudah mengincar Mark untuk diajak bergabung dengan mereka. Alasan Microsoft tertarik mengajak Mark adalah karena ia mampu menciptakan aplikasi yang diberi nama Synapse Media Player. Aplikasi ini mampu membuat penggunanya menciptakan playlistnya sendiri. Penawaran dari perusahaan besar ternyata tak menggoyahkan Mark. Ia menolak tawaran itu begitu saja. 2. Sudah melakukan programming sejak kecil, Mark Zuckerberg sudah belajar bahasa pemrograman dari umur 11 tahun. Mark Zuckerberg bisa dibilang seorang yang sudah sangat jenius sejak lahir. Bahkan saking cerdasnya ia mampu membuat program untuk ayahnya saat usianya menginjak 12 tahun. Program yang diberi nama Messenger ini dibuat khusus untuk ayahnya yang bekerja sebagai dokter gigi. Program buatan Mark ini mampu membuat seorang resepsionis mengetahui pasien baru tanpa perlu lagi berteriak dari dalam kantor. 3. Pernikahannya sederhana. Mark Zuckerberg menikah pada tahun 2012 dengan Priscilla Chen dalam sebuah pesta pernikahan sederhana. Media pada saat itu memberitakan bahwa Mark sendiri yang mendesain cincin pernikahan untuk Chen. Cincin tersebut meski terbuat dari batu permata, namun terlihat sederhana, sehingga dinilai tidak sesuai dengan kekayaan besar Mark Zuckerberg. 4. Dropout dari Harvard. Seperti yang sudah dibilang bahwa Mark Zuckerberg berkuliah di Harvard dengan jurusan psikologi. Selain itu ia juga mengambil sebagian besar kelas di bidang ilmu komputer. Cerita dropout atau keluarnya Mark Zuckerberg dari Harvard dimulai saat ia mulai mengembangkan platform bernama FaceMash, yaitu sebuah situs yang meminta pengguna menilai daya tarik siswa berdasarkan foto mereka. Meskipun menjadi ide yang cukup bagus, tapi sayangnya pihak otoritas kampus serta beberapa siswa justru tidak menyukai platform tersebut. Hingga pada akhirnya, pada 4 Februari 2004, Zuckerberg meluncurkan thefacebook.com, yakni situs cikal bakal dari Facebook. Platform tersebut memungkinkan setiap pengguna untuk membuat profil awal termasuk informasi pribadi dan foto. Mulanya Zuckerberg membuat Facebook hanya untuk menjalin silaturahmi dengan siswa-siswi yang ada di Harvard. Namun karena dirasa cukup menarik, akhirnya Facebook diluncurkan ke publik dan dipakai oleh mayoritas masyarakat pada tahun 2006 silam sampai dengan hari ini. 5. Pakaian terburuk. Menurut Geki, Zuckerberg dianggap sebagai pria dengan gaya berpakaian terburuk di Silicon Valley. Hal itu terbukti hampir di setiap kesempatan dirinya lebih memilih menggunakan baju kaos, celana jeans, dan sepatu kets. Beberapa kali juga menggunakan hoodie. Bahkan baju kaos yang ia pakai selalu berwarna abu-abu. Dirinya mengatakan tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mengurusi tentang cara berpakaian, tapi lebih baik fokus pada hal-hal produktif. Berikut kutipan-kutipan inspirasi yang pernah diucapkan oleh Mark Zuckerberg. Terus terang, saya pikir industri berita sangat penting karena menunjukkan hal-hal dan memunculkan kebenaran yang seringkali tidak nyaman. Saya pikir itu berhasil, dan sorotan telah diarahkan pada hal-hal yang kita miliki dan tanggung jawab untuk melakukan yang lebih baik,
dan saya menerimanya. Deklarasi konektivitas adalah tentang menyatukan seluruh industri. Banyak perusahaan yang biasanya bersaing sangat ketat untuk mendorong ke arah yang koheren. Kami adalah perusahaan yang digerakkan oleh misi. Untuk melakukan ini, kami harus membangun tim yang hebat. Dan untuk melakukan itu, Anda membutuhkan orang untuk mengetahui bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang. Jadi kita membutuhkan model bisnis untuk menghasilkan banyak uang. Open Graph adalah bahasa untuk menyusun konten dan berbagi yang berlangsung di aplikasi lain, dan kami terus membangunnya dalam jangka panjang. Tetapi kami menemukan bahwa kami perlu membangun pengalaman yang lebih spesifik di sekitar kategori seperti musik atau film, di mana kami telah meluangkan waktu untuk membangun pengalaman spesifik tersebut. Semuanya berjalan cukup baik. Komunitas, lebih dari 2 miliar orang menggunakan produk kami, dan kami mendapatkannya. Dengan itu, banyak orang menggunakannya untuk banyak kebaikan, tetapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi hal-hal gelap yang akan coba dilakukan orang. Facebook dan Instagram keduanya sangat populer di kalangan remaja, baik di Amerika maupun secara global di seluruh dunia. Saya pikir apa yang mulai Anda lihat adalah bahwa ada semua cara berbeda yang ingin dibagikan dan dikomunikasikan orang. Strategi kami sangat horizontal. Kami mencoba membangun lapisan sosial untuk semuanya. Pada dasarnya, kami mencoba membuatnya agar setiap aplikasi dimanapun dapat bersifat sosial, baik itu di web, atau seluler, atau perangkat lain. Seluruh pendekatan kita harus menjadi pendekatan yang mengutamakan keluasan daripada pendekatan yang mengutamakan kedalaman. Membangun misi dan membangun bisnis berjalan beriringan. Hal utama yang menggerakkan saya adalah misinya. Tetapi kami selalu memiliki pemahaman yang sehat bahwa kami perlu melakukan keduanya. Ada beberapa hal lain yang saya bangun ketika saya berada di Harvard yang merupakan versi Facebook yang lebih kecil. Salah satu program tersebut adalah program yang disebut Match. Orang-orang dapat memasuki berbagai kursus yang mereka ambil, dan melihat kursus lain apa yang akan dikorelasikan dengan kursus yang mereka ambil. Kami ingin Facebook menjadi salah satu tempat terbaik yang dapat dikunjungi orang untuk mempelajari cara membuat sesuatu. Jika Anda ingin membangun perusahaan, tidak ada yang lebih baik daripada melompat dan mencoba membangunnya. Tapi Facebook juga bagus untuk pengusaha pertas. Jika orang ingin datang selama beberapa tahun dan melanjutkan dan membangun sesuatu yang hebat, itu adalah sesuatu yang kami banggakan. Apa yang benar-benar memotivasi orang-orang di Facebook adalah membangun sesuatu yang berharga, yang akan mereka banggakan untuk ditunjukkan kepada teman dan keluarga. Saya berharap Facebook dan teknologi internet lainnya dapat membantu orang, sama seperti kami berharap kami membantu mereka berkomunikasi dan mengatur dan melakukan apapun yang mereka inginkan setiap hari. Tetapi saya tidak berpura-pura bahwa jika Facebook tidak ada, ini bahkan tidak akan mungkin. Ketika Anda memberi semua orang suara dan memberi orang kekuatan, sistem biasanya berakhir di tempat yang sangat bagus. Jadi, apa yang kita pandang sebagai peran kita, adalah memberi orang kekuatan itu. Pikirkan tentang apa yang dilakukan orang di Facebook hari ini. Mereka mengikuti teman dan keluarga mereka, tetapi mereka juga membangun citra dan identitas untuk diri mereka sendiri, yang dalam arti tertentu adalah merek mereka. Mereka terhubung dengan audiens yang ingin mereka hubungkan. Ini hampir merupakan kerugian jika Anda tidak melakukannya sekarang. Orang-orang tidak peduli dengan apa yang dikatakan seseorang tentang Anda dalam sebuah film,
atau bahkan apa yang Anda katakan. Mereka peduli dengan apa yang Anda bangun. Dan jika Anda dapat membuat sesuatu yang membuat hidup orang lebih baik, maka itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Hal yang kami coba lakukan di Facebook, hanyalah membantu orang terhubung dan berkomunikasi dengan lebih efisien. Saya pikir manusia hanya terprogram untuk memproses wajah orang dan memahami makna dan ekspresi pada tingkat yang lebih terperinci daripada jenis komunikasi lainnya. Mendirikan perusahaan itu sulit. Sebagian besar tidak mulus, Anda harus membuat keputusan yang sangat sulit. Anda harus memecat beberapa orang. Karena itu, jika Anda tidak percaya pada misi Anda, menyerah itu mudah. Mayoritas pendiri menyerah. Tetapi pendiri terbaik tidak menyerah. Kami berada pada titik sekarang, di mana kami telah membangun alat AI untuk mendeteksi kapan teroris mencoba menyebarkan konten, dan 99% konten teroris yang kami hapus, sistem kami menandai sebelum manusia melihatnya atau menandainya untuk kami. Terima kasih telah mendukung kami dengan menonton channel ini. Berbagai informasi tentang kutipan inspiratif dari orang-orang hebat yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa like, comment and subscribe agar tidak ketinggalan kutipan inspiratif selanjutnya.